Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidanur Soleh, NIM 12240300073. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Pertama, saya akan membahaskan peradaban Islam di Mongol. Sejarah kekaisaran bangsa Mongol tidak terlepas dari peran dan pengaruh Genghis Khan. Oleh sebab itu, Michael Gerhardt menempatkannya pada urutan ke-21 dari 100 tokoh terkemuka. Genghis Khan dan lain-lain nama asalnya Temujin adalah Khan Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia dan kemudian mendirikan kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia termasuk utara Tiongkok, Asia Barat, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Dan kekuasaan Mongol yang kurang lebih 3 abad menguasai sebagian besar daratan Asia dan Eropa sebelum dan sesudah bersentuhan dengan Islam. Selanjutnya, poin kedua, asal-usul bangsa Mongol. Asal-usul bangsa Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Mereka menamakan dirinya sendiri sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan, yang mana Alanja Khan ini berasal dari bangsa Hun, yang mana Alanja Khan ini yang mempunyai 2 putra kembar yang bernama Tartar dan Mongol. Nah, Tartar dan Mongol ini mempunyai kedua putra, yang mana kedua putra ini kelak akan menjadi penerus dari kepemimpinan Tartar dan Mongol. Tartar mempunyai anak yang bernama Sanjah dan Mongol yang mempunyai anak yang bernama Ilkhan. Selanjutnya, kehancuran Baghdad dan kehancuran Mongol. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit, dan lapangan. Di sekitarnya, bangunan-bangunan megah dan indah banyak yang tinggal puing-puing dan rontokan. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya itu, menurut kelompok. Sungai Dajlah atau Tigris berubah dalamnya menjadi hitam disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap pergi tanpa penyesalan, dan mereka mengumpulkan barang-barang jarahan yang tak ternilai harganya. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana. Tentara di pangkat tertinggi sibuk memenggal kepala ribuan, yang mana mereka tidak merasa salah ketika memenggal begitu banyak ribuan manusia yang dipenggal oleh para tentara tersebut tanpa ada penyesalan, dan mereka pun mengambil harta-hartanya dan menjarah semua harta-hartanya untuk dibawa oleh tentara tersebut. Selanjutnya, latar belakang penyerbuan ke wilayah Muslim. Pada tahun 1255 Masehi, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke the Great Khan 1251 sampai 1258 Masehi untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin di Timur Tengah. Hulagu merencanakan agar menaklukkan wilayah Muslim Durs di daerah Iran.
kemudian menumpaskan sekte Hasasin, menaklukkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan Khalifah Ayyubi di Syria, dan terakhir menundukkan Khalifah Mamluk di Mesir. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah Muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu salah satunya ibu Hulagu, istrinya, dan sahabat dekatnya yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka ketika 1 abad yang lalu ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Umar bin Khattab. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian berapa drama.